I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyani dengan NIM 2125569. Saya dari EA6 Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang audit, di mana salah satunya mengenai pengukuran kinerja sumber daya manusia. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan apa audit itu. Audit sumber daya manusia merupakan suatu pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi dan terpengaruh oleh manajemen sumber daya manusia untuk pemenuhan tujuan organisasi. Nah, tujuan dari audit SDM ini mengendalikan kegiatan organisasi melalui fungsi pemeriksaan dan penilaian terhadap permasalahan organisasi agar sasaran fungsional dan tujuan organisasi tercapai. Materi selanjutnya yaitu pengukuran kinerja sumber daya manusia. Nah, ada yang tahu nggak sih pengukuran kinerja sumber daya manusia itu apa? Nah, jadi pengukuran kinerja atau performance measurement adalah suatu metode kegiatan pengujian berupa pengumpulan data dan informasi tentang maksud, opsi, dan tujuan program. Nah, manusia adalah bagian dari bisnis yang memiliki dampak terbesar pada kesuksesan perusahaan. Pengukuran kinerja sumber daya manusia dapat dilakukan dengan hard score. Terdapat indikator kinerja. Nah, di sini ada menurut Kasmir tahun 2016 indikator kinerja karyawan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas, yang kedua, kuantitas, yang ketiga, jangka waktu, yang keempat, pengelolaan biaya, yang kelima, dana yang dikeluarkan dalam setiap aktivitas perusahaan dianggarkan terlebih dahulu sebelum aktivitas dijalankan. Yang keenam, pengawasan. Yang ketujuh, hubungan antar karyawan. Selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang mengatur dan menciptakan barang dan jasa, mengawasi kualitas, memberikan produk, mengalokasikan sumber daya keuangan, dan menjelaskan semua strategi dan tujuan organisasi. Sumber daya manusia harus memiliki manajemen yang bagus untuk bisa mengendalikan hubungan dan peran sumber daya manusia secara efisien dan efektif, sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, yang pertama ada kinerja sumber daya manusia, yang kedua ada manajemen sumber daya manusia, yang ketiga ada human resources scorecard. Selanjutnya ada sistem pengukuran kinerja, di mana sistem pengukuran kinerja memiliki sasaran implementasi strategi dalam menetapkan sistem pengukuran kinerja. Manajemen puncak memilih serangkaian ukuran yang menunjukkan strategi perusahaan. Ukuran-ukuran ini dapat dilihat sebagai faktor kesuksesan kritis saat ini dan masa depan. Jadi faktor-faktor tersebut diperbaiki, maka perusahaan telah menerapkan strateginya. Nah, manfaat pengukuran kinerja bagi manajemen maupun karyawan ada sebagai berikut. Yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimal. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Yang ketiga, ada mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Dan yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengerti bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Yang kelima, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Selanjutnya, balance scorecard. Dalam membuat balance scorecard, eksekutif harus memilih seperangkat ukuran sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan faktor krisis yang akan menentukan kesuksesan strategi perusahaan. Yang kedua, menunjukkan hubungan di antara hubungan individual sebagai penyebab. Yang ketiga, menyediakan pandangan yang lebih luas tentang status terkini perusahaan. Nah, balance scorecard menciptakan gabungan ukuran strategis, hasil, dan ukuran pemicu, ukuran keuangan dan non-keuangan, ukuran internal dan eksternal. Nah, di mana ada hasil dan ukuran pemicu, yang kedua ada ukuran keuangan dan non-keuangan, ketiga ukuran internal dan eksternal. Nah,
jadi kesimpulan dari materi yang tadi kita pelajari yaitu pengukuran kinerja manajemen merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi organisasi bisnis, yang dimana dalam sistem pengendalian manajemen pada suatu organisasi bisnis, pengukuran kinerja merupakan usaha yang dilakukan pihak manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Bye, semoga bermanfaat.